Welcome to Ca Bincang. Hai Kalizen, welcome to Ca Bincang. Setelah sekian lama akhirnya Ca Bincang ini ada lagi menyapa Kalizen di luar sana dan siap memberikan ilmu atau insight baru, dan sudah ada bintang tamu kita dengan wajah yang baru. Boleh perkenalkan diri? Hai Kalizen, nama gue Zaida Ilmia, biasa dipanggilnya Z. Gue di Kaliana sebagai SEO spesialis. Mbak Z ini udah berapa lama sih kerja di Kaliana? Oke, kalau gue mulai start itu bulan September kemarin di 2024, berarti total di 7 bulan, Mbak. Oh, kan lo itu udah 7 bulan kerja di Kaliana sebagai SEO spesialis. Kira-kira ngapain aja sih kerjanya tuh di sini? Oke, sebenarnya kalau di SEO spesialis Kaliana ini sama sih sama SEO yang lain. Yang tentu aja optimize website Kaliana biar bisa masuk di search engine ya kan. Terus juga berusaha untuk jadi nomor 1 ya nanti di search engine-nya. Kemudian cari keyword, competitor analysis, terus juga optimize dari technical SEO-nya gitu sih overall ya, sama semuanya gitu. Tapi pengalaman lo sendiri itu sebagai SEO udah berapa tahun? Kalau total sih baru 1 tahun sih, J. 1 tahunan. Nah, 1 tahunan ini tuh lu berkecimpungnya tuh di B2C atau B2B nih? Last time gue di sebelumnya itu kan di magang di Astra Daihatsu kan, itu dia B2C. Kan B2C. kita selling mobil ya kan. Oke. Gitu. Kalau sekarang kaliannya B2B. Nah, setelah tadi kan lo udah ngerasain nih antara B2B sama B2C. Ada nggak sih perbedaannya dari pandangan SEO spesialis, terus gimana caranya lo tuh handle B2B company? Oke. Kalau misalnya dari gue tuh dari B2B, B2C paling challenging tuh B2B. Karena kalau bisa dibilang, sadar gak sih kalau B2B itu siklus transaksinya tuh panjang, melibatkan banyak orang ya kan. Terus juga target audiensnya tuh dia harus lebih spesifik ya kan. Kayak apa yang kita jual itu seperti apa, target audiensnya juga yang seperti apa itu harus spesifik. Beda sama B2C ya kan. Yes. Kita masih bisa cari yang lain, misalnya mau jual baju ya banyak kan ya target audiensnya. Betul. Tapi kalau misalnya B2B tuh dia harus spesifik banget. Apalagi juga misalnya kan di website juga ada blog ya kan. Di blog itu nanti tuh kayak ya kita harus lebih edukatif, informatif, otoratif gitu lah kan. Karena kan B2B ya, jadi lebih spesifik lah intinya gitu. Jadi itu challenging banget sih buat gue. Tapi kalau dari penggunaan kalimat, SEO kan kalimat banget ya. Iya, benar. Ada nggak sih perbedaannya B2C, entah kayak penggunaan kalimatnya lebih ke customer, kalau ini kan kita business to business ya kan? Iya, benar. Gimana? Ada jauh perbandingannya. Kalau misalnya B2C kan kita lebih friendly ya, betul. biar customer tuh mau kayak kita welcome. Iya. Sedangkan kalau misalnya B2B itu mungkin kita pemilihan katanya kita lebih formal ya, harus lebih jelas juga gitu ya kan. Kalau misalnya bikin blog pun kita harus benar-benar detailing terkait dari produk kita dan lain-lain, itu memang harus diperhatikan banget sih kalau misalnya dengan kalimat itu, karena kita benar-benar harus formal. Berarti emang lebih serius aja nih Nah, B2B benar ya? itu lebih serius, benar. Tapi kan dengan perkembangan SEO sekarang cepet banget kan, Iya. algoritma Google segala macem. Itu gimana caranya lo tuh tetap up to date dengan perubahan ini? Ya yang pertama ya kita pakai Google juga ya kan, kita searching mungkin nanti dari Google ya pun ada update gitu ya kan. Tapi yang paling berpengaruh itu webinar, seminar itu, karena ketika ada perubahan kita langsung diminta untuk coba lihat gitu ya kan. Dan juga kan LinkedIn kan kayak ada yang baru nih, ada yang kayak gini, itu penting banget. Tapi ada yang lebih penting, J. Apa tuh? Kita harus belajar terus, ngulik terus. Kalau misalnya kita sering ngulik, kita sering kerja di Google-nya segala macam, itu bakalan kayak, oh iya kayak gini ya, oh udah kayak gini ya, udah beda ya dari yang kemarin, kayak gitu sih. Berarti emang harus sering-sering kembangin skill. Betul banget itu. Jangan males-males. Tapi gimana sih cara lo riset keyword yang efektif? Terus lo tuh pakai tools apa aja sih? Boleh di-spill nggak sih ke teman-teman? Oke, toolsnya sih sebenarnya ini receh banget karena ini banyak banget yang orang tahu, tapi
memang ini works banget, kayak kalian udah tahu pasti keyword planner, Ahrefs, SEMrush, juga Moz kalau misalnya kalian tahu itu works banget sih, itu ngebantu banget. Mungkin masih ada tools yang lainnya, tapi mungkin ya secara garis besar itu sih. Oke. Gitu. Berat ya, tapi itu semua orang pasti bakal bisa nggak sih pakai tools itu? Kayak misal gue nih, gue kan content creator gitu. Apakah gue bisa menggunakan tools SEO spesialis? Oh, itu bisa karena sebenarnya kalau Ahrefs, SEMrush, Keyword Planner itu free, nggak berbayar. Tapi memang kalau misalnya yang Ahrefs dan SEMrush itu kalau misalnya ada mau lebih nih kan ya pasti kita bayar dong, dan memang agak pricey. Tapi kalau yang free pun kita masih bisa untuk pakai ya. Gitu. Itu Jadi, dia toolsnya ya berarti. Iya, itu yang free ya, yang kalian bisa coba di rumah kalau kalian mau coba jadi SEO, mau content writing, copywriting gitu, kalian bisa banget. Nah, ini yang gue kepo dari tadi, SEO spesialis kan ibaratnya sering banget kerjanya tuh satu orang atau dua orang, bahkan nggak yang kayak 5 orang, kayak misal tim kreatif yang desain bla 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 segala macam. Bener-bener. Lo tuh seringnya tektokannya sama siapa sih kalau kerja sehari-hari? Tapi kelihatannya sendiri mulu ya. Iya. Sebenarnya tuh kalau misalnya IJ sering lihat, gue tuh sering meeting sama tim developer kan. Itu biasanya kita tektokan sama tim developer karena ya sama back-end-nya sama front-end-nya gitu. Terus juga sama tim UI UX gitu. Kita nanti lihat perkembangannya seperti apa. Nanti meeting apakah ada kendala di website-nya, nanti kita resolve bareng-bareng. Terus juga kadang sama tim desain buat bikin bannernya atau foto-foto yang lainnya, aset-aset lainnya. Aset-aset, gitu. oke. Tadi kan gue dengar lo tektokan sama developer. Apakah SEO itu ngoding juga? Oh, oke. Ini banyak banget pertanyaan kayak gini nih. SEO ngoding juga nggak sih? Sebenarnya kalau ngoding itu bukan hal yang wajib gitu, yang harus expert. Tapi memang kita harus tahu dasar-dasarnya aja, kayak HTML, CSS, juga JavaScript, kayak gitu kalian harus ngerti. Karena kan nanti kita bikin skema markup, terus meta description, meta tag, ya kan, segala macam itu butuh sih. Jadi untuk yang basic-basicnya. Mau nggak mau ya lo harus nyemplung juga di dunia mereka. Jujur gue tuh awal mau masuk digital marketing, gue nggak mau tuh coding. Ternyata pas masuk SEO ternyata masih ada harus basic-basic yang dipelajari seperti ya JavaScript gitu. Terjebak lah lu ya. Terjebak gitu loh. Tapi setelah lu udah ngerasain ngoding segala macam, ada nggak sih experience lu yang paling gong banget selama jadi SEO spesialis? Ada. Gue dengar ada kemarin cuitan-cuitan terkait dengan ya ada satu masalah yang dimana agak shock tiba-tiba gitu ya kan, kalau misalnya orang-orang SEO pasti pernah ngalamin kayak tiba-tiba ada lonjakan impression, clicks tinggi, itu sekali tiba-tiba yang bukan nge-link ke website kita. Ya, waktu kemarin tuh gue ngadepin itu. Dan untungnya itu masih ada tim developer, tim markom juga yang udah bantu-bantu, yang akhirnya solve juga kita bareng-bareng gitu. Tapi itu lo sih enjoy menjadi SEO spesialis. Enjoy banget, karena apalagi di Kaliana ya. Di Kaliana tuh environment-nya tuh positif banget, kayak semuanya tuh pada supportive kalau misalnya gue. Setuju. Iya kan? Setuju. Kayak misalnya lo nggak bisa apa, kayak ya udah coba tanya mas ini, kayaknya bisa. Dan itu bener-bener dibantuin loh. Itu beneran dibantuin. Kecuali dia ya. Kalau dia kerjanya apaan sih? Gitu kan? Jadi lo kan enjoy banget ya. Pengalihan isu. 12 seconds later. Oke, that's a joke guys. The last question untuk episode kita kali ini. Jangan, nggak mau. The last question untuk Kalizen di luar sana yang barangkali mau menjadi SEO spesialis atau kayak penasaran banget SEO spesialis itu apa. Dari lo sendiri nih, kira-kira ada keahlian khusus atau skill nggak sih yang sebagai SEO spesialis lah?
Oke, sebenarnya kalau kita mau jadi SEO spesialis atau apapun itu, kayak misalnya mau jadi content creator, kita harus tahu basicnya itu dia dan harus mengerti pekerjaan job desk dia itu seperti apa, ya kan? Tapi untuk hal-hal lainnya, mungkin kalau misalnya SEO itu dia harus pintar analisis ya, analytical thinkingnya tuh harus tinggi. Karena apa? Karena kita banyak analisis data. Ya kan, dari Google Search Console, dari Google Analytics dan lain-lain gitu, kita harus benar-benar pintar-pintar analisis. Yang kedua, kita itu memang sebenarnya semuanya ya, kita harus pintar ngulik itu, karena balik lagi dinamika Google itu kan dinamis ya, dia nggak akan stagnan gitu-gitu aja. Bahasanya berat sekali ya kan? Wow. Dia bakalan berubah gitu ya kan. Jadi kita memang harus stay update. Terus juga kita benar-benar ngulik, jangan sampai kita ketinggalan zaman banget. Karena kan saya bro, sama kayak gitu sih. Intinya analytical thinking yang harus tinggi, dan juga rasa ingin tahunya, rasa ingin belajarnya, rasa ingin berkembangnya itu harus tinggi juga. Karena yang namanya Google atau bahkan sosial media ya kan, itu kan akan selalu berubah ya, dinamis, dia tergantung dari gue lupa, tergantung dari apa ya, dari trennya lah ya kan, kayak gitu sih. Jadi kita harus pintar-pintar. Oke, gokil banget sih insight baru dari Mbak Zaida sebagai SEO spesialis. Terima kasih Mbak Z udah datang ke Ca Bincang yang baru ini, yang baru tayang lagi ini setelah sekian lama ya. Nah, tadi kan buat teman-teman yang kepo banget SEO spesialis, siapa tahu mau tanya-tanya lebih dalam terkait dengan SEO spesialis personal ke Mbak Zaida, boleh gimana nih Mbak spill? Oke. Buat teman-teman nanti yang mau apa ya, suggestion terkait dari switching karir, terus juga mau tanya tentang digital marketing, SEO spesialis dan lain-lain, kalian bisa connect LinkedIn gue di Zaida Ilmia, untuk Instagramnya itu @zailmia. Oke, boleh teman-teman langsung connect sekarang biar kita saling Ca-bincang, saling ca-bincang bareng. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Buat teman-teman yang mau request, Kak, aku mau kepo dong tentang dunia misal HR atau dunia sales atau segala macam, boleh banget komen di video ini, atau teman-teman tungguin dan follow kegiatan kita di live @Kaliana atau Kaliana Indonesia. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like YouTube kita, yaitu Kaliana Indonesia. See you di Ca-Bincang selanjutnya lagi ya. 1, 2, 3. See you di Ca-Bincang selanjutnya.